Subhanallah, inilah kisah ulama Indonesia yang pernah ditemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi ada banyak sekali orang-orang Indonesia dan di dunia yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak bahagia apabila bisa bertemu dengan utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sosok idola dan panutan kaum muslim yang memiliki akhlak terpuji dan derajat tinggi dan mulia. Tentunya orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi adalah orang istimewa dan hal itu nyata benar adanya. Karena tidak ada setan yang mampu menyerupai wajah mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung orang yang pernah bertemu Nabi meskipun hanya dalam mimpi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah orang-orang solih yang pernah ditemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Yang pertama, Habib Munzir Al-Musawa. Beliau adalah salah satu ulama tanah air yang mempunyai majelis terbesar di Indonesia, yakni Majelis Rasulullah yang berpusat di Jakarta. Semasa hidupnya, banyak hal-hal yang istimewa dari Habib Munzir. Karomah-karomah yang dimiliki Habib Munzir diceritakan oleh teman dekatnya, Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Habib Hasan pernah bersama-sama dengan Habib Munzir tinggal untuk menuntut ilmu di Tarim hampir 5 tahun. Habib Hasan menyebut Habib Munzir adalah sosok yang bersih hatinya. Ia sangat mencintai dan takzim kepada gurunya, Habib Umar di Tarim. Hal itu, kata Habib Hasan, yang membuat Habib Munzir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keberkahan ilmu, Habib Hasan juga menyebut bahwa Habib Munzir mendapat keistimewaan dari Allah, yakni mudah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi. Dan yang aneh, boleh percaya atau tidak, dari kita sebagai teman dekatnya percaya, beliau selalu diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umurnya, katanya, "Wahai Munzir, umur kamu tinggal sekian tahun." Kemudian gak lama mimpi lagi dengan Nabi. "Munzir, umur kamu tinggal sekian tahun," sambung Habib Hasan menceritakan. Habib Munzir selalu diingatkan umurnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beberapa hari menjelang ajalnya menjemput. Sebelum wafat, Habib Munzir pernah menuliskan di blognya, http://majeliskecil.wordpress.com, yang berisi tentang kerinduan dan mimpinya bertemu dengan Rasulullah, dan ramalan umurnya yang tidak akan melebihi 40 tahunan. Selain Habib Munzir, masih banyak lagi kisah orang-orang solih Indonesia yang pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada yang dari kalangan ulama, wali, bahkan orang-orang biasa yang solih. Tidak hanya orang-orang Indonesia saja, orang luar Indonesia juga ada yang pernah bertemu Nabi dalam mimpi. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu muslim yang dikaruniai nikmat ini. Dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Fahru Razi menuliskan kisah Imam Syafi'i yang mimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i bercerita, dalam tidurnya ia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Wahai pemuda, dari golongan mana engkau?" "Saya dari keturunanmu wahai Rasulullah," jawab Imam Syafi'i. "Mendekatlah padaku," ucap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pun mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meludah dan meletakkan ludah itu di tangannya. Kemudian beliau memerintahkan Imam Syafi'i untuk mengusapkan air liur itu ke lidah, mulut dan bibirnya. Maka Imam Syafi'i pun membuka mulutnya dan mengusapkan air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke lidah, mulut, dan bibirnya. Setelah selesai, Rasul berkata, "Pergilah. Barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu." Meskipun hanya bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar saja, mimpi itu terus saja membekas dalam ingatan Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin ia bisa lupa doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya? Selain itu, liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung mukjizat dan keberkahan.
Nah, itulah kisah orang-orang solih yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Tentu tidak sembarang seseorang bisa mengaku dirinya bertemu Nabi. Orang yang bisa mimpi bertemu Nabi adalah orang-orang solih pilihan, bukan orang-orang ahli maksiat. Apabila ada orang ahli maksiat mengaku-ngaku bertemu Nabi, maka jelaslah dia sudah berbohong. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Jangan lupa di subscribe, semoga berkah.